Pasukan gajah Raja Abraha datang dan memasuki kota Mekah, hendak menghancurkan Ka'bah yang ada di sana, agar semua orang hanya tertuju pada negeri Yaman saja. Anak kecil menangis, wanita ketakutan. Mereka berkejaran waktu ingin melarikan diri pergi dari sana karena tidak ada lagi ketenangan. Beribu-ribu pasukan gajah yang dikerahkan agar Mekah dan Ka'bah hancur itu telah membuat semua orang di negeri itu panik dan ketakutan dengan kedatangan pasukan gajah. Mereka bergegas membawa semua harta untuk pergi mengungsi, karena sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa selamat tinggal di sana jika mengingat betapa ganasnya pasukan gajah itu. Pasukan gajah itu juga tidak segan-segan merampas semua harta benda yang mereka temui di negeri Ka'bah, sehingga penduduk itu pun memilih untuk mengungsi saja. Pria ini menutup jendela rumah, sedangkan istrinya membawa kotak hartanya dan segera pergi membawa apa yang bisa dibawa untuk menyelamatkan diri. Tetapi ada juga yang lebih memilih bersembunyi dan tinggal saja di rumah mereka, termasuk wanita yang ditanyai di mana Abdul Muthalib, kakek sang Nabi. Dia pun berlari ke sana, yang ternyata wanita yang merespons itu adalah Aminah, ibunda Rasulullah yang saat itu tengah mengandung sang Nabi, dan hanya memilih duduk saja di rumahnya sambil mendoakan Nabi agar kelak menjadi pribadi tauladan rahmatan bagi seluruh alam. Sementara semua penduduk Mekah telah bergegas menjauh, wanita itu pun mengadu pada Abu Thalib kalau Aminah tidak mau mengungsi. Abu Thalib paman Nabi pun bergegas menemui Aminah. Ribuan burung ababil yang diutus Allah datang menyelamatkan kota Mekah dari serangan pasukan gajah. Mereka berkumpul mengitari langit kota Mekah untuk menghancurkan kesombongan Raja Abraha itu. Burung-burung ababil itu mengingatkan bahwa Allah itu maha besar yang menguasai seluruh alam, yang tidak akan tinggal diam ketika kota Mekah yang disucikan itu akan dihancurkan. Pasukan gajah itu semakin mendekat dan begitu sangat percaya diri kalau misi mereka untuk menghancurkan Ka'bah akan berhasil. Raja Abraha juga tidak segan-segan mendatangkan tentara-tentara terbaiknya yang sulit untuk dikalahkan. Melihat jumlah pasukan dan gajah-gajah itu yang begitu banyaknya secara otak manusia, maka sulit bagi kita untuk mengalahkan mereka, tetapi tidak bagi Allah. Dengan sangat mudahnya Allah membuat gajah-gajah itu tiba-tiba berhenti dan mundur, tidak mau berjalan untuk memasuki perbatasan kota Mekah. Walaupun para pasukan itu telah sangat berusaha membuat gajah-gajah itu berjalan, namun atas izin Allah, gajah-gajah itu semakin memberontak pada para pasukan itu dan bahkan semakin ngotot untuk pergi meninggalkan wilayah suci itu, sampai akhirnya Raja Abraha pun jatuh tersungkur dari singgasananya itu. Gajah-gajah itu ingin segera mundur. Mereka tidak mau membantah perintah Allah, Tuhan mereka. Dan Raja Abraha yang terjatuh itu pun semakin terkejut ketika gajah-gajah itu mengamuk, memberontak, dan mengangkat kaki-kaki mereka dan siap melawan. Nah, pasukan burung ababil ini membawa batu dari neraka dan menjatuhkannya ke pasukan gajah atas izin Allah. Pasukan burung ababil ini diutus untuk melindungi Ka'bah dan kota Mekah dari kehancuran akibat serangan Raja Abraha dengan pasukan gajahnya. Abdul Muthalib, kakek sang Nabi, melihat pasukan burung ababil yang menghitami langit kota Mekah itu, dan mereka siap melaksanakan perintah Allah untuk melindungi Ka'bah dan kota Mekah dari kehancuran. Burung-burung ababil yang menguasai langit Mekah hari itu berhasil menciutkan nyali pasukan gajah Raja Abraha dan membuat kuda-kuda perang itu ketakutan, seolah tahu bahwa inilah hari kehancuran bagi mereka semua yang menentang Allah. Burung-burung ababil itu terus terbang di atas pasukan gajah ketika para prajurit sudah panik harus melakukan apa, dan kuda-kuda perang itu pun pergi cepat berlari menyelamatkan diri. Yang benar saja, pasukan burung ababil itu pun telah siap dengan batu-batu dari neraka yang dijatuhkan tepat di atas pasukan gajah, seperti derayan hujan deras yang tidak putus-putusnya menyerang pasukan gajah, seperti daun-daun yang dimakan ulat, habis tidak bersisa. Dan inilah tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang membangkang perintahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Seketika pasukan gajah itu kalah dan mereka semua meregang nyawa oleh pasukan burung ababil atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Muthalib melihat seluruh langit yang dipenuhi cahaya sehingga bumi pun terang benderang. Tanda-tanda apakah ini? Pria ini terkaget melihat fenomena cahaya
bintang yang membawa kabar bahagia. Dia pun berteriak histeris dan membangunkan seluruh orang di sana untuk ikut menyaksikan kebesaran Allah itu, karena mereka percaya itu adalah bintang yang membawa kabar kebahagiaan. Dan orang-orang di sana itu pun begitu takjub dan terpesona, sehingga euforia itu pun turut membangunkan seseorang di sana yang terganggu tidurnya. Dan orang ini menyuruh semuanya diam. Tetapi ketika dia melihat langit yang berbintang itu, seketika dia terdiam, terpana, dan bergegas cepat mengambil sesuatu dalam kotaknya. Dia pun berlari cepat ke arah bukit untuk melihat lebih jelas keajaiban alam itu. Dan langit yang begitu terang benderang itu membuat dia meyakini kalau Allah akan mengutus seorang Rasul, utusan Allah yang baru. Dan pria ini berderai air mata akan kebesaran Allah ini. Tidak putus-putusnya doa itu dipanjatkan agar Allah senantiasa merahmati dia dan kaumnya melalui perantaraan Rasul yang baru itu. Pria yang lain juga sangat terkesima melihat fenomena langit yang cerah itu. Dia begitu takjub, terpesona, dan meyakini bahwa akan muncul seorang utusan Allah yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam, yang akan menebarkan kebaikan bagi umat manusia. Sementara di tempat lain, wanita ini pun begitu terkesima dan meyakini bahwa utusan Allah akan lahir ke dunia. Begitu pula dengan pria ini yang meyakini semua itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari itu berhala-berhala di dalam Ka'bah pun roboh karena bumi berguncang begitu dahsyatnya. Semuanya hancur seketika dalam hitungan detik saja. Malam itu Abdul Muthalib melihat langit yang begitu terang benderang dan dia pun bergegas turun karena bumi berguncang begitu hebat. Tetapi betapa terkejutnya dia tatkala berhala-berhala di sana seketika roboh dan hancur tidak beraturan. Sesudahnya Abdul Muthalib pun melihat sumur Zam-Zam yang airnya bertambah besar, meluap-luap hebat membanjiri sekelilingnya. Lalu Abdul Muthalib pun bergegas keluar dan melihat rumah anaknya Aminah yang tampak bercahaya terang benderang. Dan begitu hikmatnya malam itu, sehingga Abdul Muthalib segera berlari menuju rumah anaknya itu dan seketika berhenti seraya takjub melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang memberikan cahaya ilahinya itu di tempat anaknya Aminah. Dan Abdul Muthalib pun menutup matanya dan meyakini bahwa malam itu Allah akan merahmati mereka dengan mengirimkan utusan Allah, seorang Rasul yang mulia. Abdul Muthalib pun menghela nafas, membuka matanya, dan berjalan pelan sembari terpana ketika melihat Aminah telah melahirkan seorang bayi yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan dan akan ditakdirkan menjadi manusia yang paling mulia di sisinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abdul Muthalib menangis bahagia atas kelahiran cucunya yang sangat dia cintai itu. Dan sungguh benar adanya bahwa cucunya itulah yang dipilih Allah untuk menjadi Rasulnya. Abdul Muthalib lalu mengadakan jamuan makan sebagai rasa syukurnya atas kelahiran Nabi. Sang kakek juga mengundang banyak orang untuk berbagi kebahagiaan dengannya. Semua sibuk melayani para tamu, termasuk Abu Thalib anaknya. Betapa hari itu adalah hari yang sangat istimewa bagi Abdul Muthalib sebagai kakek. Tetapi di tengah kebahagiaan itu, Aminah tampak memanggil seseorang untuk melihat bayinya yang rupanya sangat lapar karena sang ibunda Aminah saat itu belum memiliki ASI yang bisa diberikan kepada Nabi. Dan tibalah saat untuk memberikan nama pada cucu kesayangan Abdul Muthalib, anak dari Aminah dan Abdullah ini. Di hadapan banyak orang, sang kakek menggendong bayi itu dan menggunakan jari-jari tangannya untuk melindungi wajah sang bayi dari silau sinar matahari. Betapa sayangnya sang kakek pada cucunya ini. Dan Abdul Muthalib lalu membawa cucunya itu ke Ka'bah untuk diberi nama. Dia pun berjalan pelan menuju Ka'bah itu. Nah, rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang seolah menyuruh sang kakek untuk masuk ke dalam Ka'bah. Abdul Muthalib yang mencintai dan mengimani ajaran Nabi Ibrahim itu menggendong cucunya menuju Ka'bah ke arah Hajar Aswad untuk bertabaruk dengannya
mengharapkan berkah batu surga itu. Tetapi tiba-tiba rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang seolah memberi isyarat pada sang kakek untuk memasuki Ka'bah, yang segeralah ditangkap sinyal itu oleh Abdul Muthalib. Dia pun memasuki Ka'bah itu sementara orang-orang yang menunggu sedari tadi tampak diam ketika melihat Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Mereka menunggu hingga keluarlah Abdul Muthalib dari dalam Ka'bah dan menuju ke podium dari batu itu untuk mengumumkan bahwa nama cucunya adalah Muhammad. Tetapi rupanya nama itu tidak terlalu lazim digunakan oleh bangsa Arab kala itu. Orang-orang Mekah yang mendengar Abdul Muthalib memberikan nama pada cucunya dengan nama Muhammad itu pun sempat bertanya-tanya, sebab tidak ada satu orang pun di dalam garis keturunan Abdul Muthalib yang menggunakan nama Muhammad. Di tengah ketegangan itu, majulah Abu Thalib, paman sang Nabi, menghentikan semua percekcokan itu dan dengan tegas dia mengatakan bahwa nama bayi itu adalah Muhammad sesuai dengan pemberian sang kakek. Dan Abdul Muthalib pun di depan Ka'bah memberikan nama Muhammad pada cucunya di depan semua orang sambil menggendong cucunya itu. Maka sejak hari itu bayi yang dirahmati oleh Allah itu bernama Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanggal 27 Agustus, sejarawan dari Somalia, Dr. Hasan Sheikh Hussein Usman melakukan penelitian di makam ibunda Nabi, yakni Sayyidah Aminah yang terletak di desa Abwa, sekitar 230 km di utara kota Mekah. Kawasan ini, yakni kawasan Abwa, ditetapkan sebagai daerah terlarang untuk dikunjungi. Akan tetapi, Dr. Hasan Sheikh Hussein Usman berhasil memasuki kawasan terlarang ini. Berikut ini kondisi makam Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW, dimakamkan. Ini merupakan kondisi terkini makam dari seorang ibu yang telah melahirkan sosok manusia terbaik di alam semesta ini. Makam ibunda Nabi Muhammad SAW yang kini tidak terawat, terbengkalai, dan bahkan dijadikan sebagai area terlarang untuk dikunjungi. Sebagaimana terlihat dalam foto dan video tadi, makam ibunda Nabi Muhammad SAW sekarang nyaris tidak dapat dikenali. Penyebabnya, pada tahun 1998, makam tersebut dihancurkan dan diratakan dengan menggunakan bulldozer oleh para kaum Wahabi. Bahkan sebelum diratakan, makam Sayyidah Aminah diberi tumpahan minyak terlebih dahulu dengan tujuan untuk menghinakan Sayyidah Aminah dan juga agar tempat itu dijauhi oleh orang-orang sehingga tidak lagi dikunjungi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teringat mauidhah Syahid Habib Umar bin Hafid ketika menceritakan detik-detik wafatnya ibunda Rasulullah SAW menjadi sangat begitu sedih sampai tidak mampu membendung air matanya dan menangis sesedu-sedu. Beliau berkata, jika Siti Aminah tidak selamat, maka tak seorang pun di hari pembalasan yang akan selamat. Tidak seorang pun di hari pembangkitan akan selamat. Nomor 318. Dan coba kita hitung. Ini ubin ke-1, ini ubin kedua, ini ubin ketiga, ini ubin keempat, ini ubin kelima. Di sinilah tempatnya sorban saya yang saya letakkan. Di sinilah lokasi bagian atas makam. Seperti inilah suasana dan kondisinya di Masjid Nabawi. Masya Allah ya, suasananya sangat ramai sekali. Dan coba kita lihat, ini di depan saya kubah silver, dan yang kedua adalah kubah hijau. Di bawah kubah silver itu terdapat lokasi Imam Masjid Nabawi. Dan di bawah kubah hijau terdapat makam orang termulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah SAW dan sahabatnya Sayyidina Umar,
dan Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Saya akan berziarah ke makam Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW, yang lokasinya ada di Masjid Nabawi, payung Masjid Nabawi ini. Dan coba kita lihat, ini di depan saya ialah Babus Salam atau pintu menuju berziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan dari pintu Babus Salam ini menuju makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar sekitar 50 meter. Nah, jadi kalian kalau mau ziarah ke makam Kanjeng Nabi, pasti kalian akan melewati pintu pertama ya. Ini pintu Babus Salam. Dan sekarang kita mari beranjak dan menuju ke lokasi makam Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib menikah dengan Siti Aminah ketika beliau berusia 18 tahun, sedangkan Siti Aminah berusia 15 tahun. Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib wafat ketika baginda Nabi Muhammad SAW berusia 2 bulan di dalam perut kandungan ibunya, sehingga Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib tidak pernah melihat putranya, begitupun dengan putranya tidak pernah melihat ayahnya. Sayyid Abdullah tidak pernah menikah dengan wanita lain, begitupun selepas kewafatan suaminya Siti Aminah tidak pernah menikah dengan pria manapun, sehingga Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai saudara ataupun saudari. Dan coba kita lihat, ini di depan saya adalah pintu King Saud atau pintu Raja Saud ya. Makam Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib lokasinya ada di dekat Taman Sakifah Bani Sa'idah. Dan coba kita lihat di depan saya itu ada pohon itu adalah Taman Sakifah Bani Sa'idah, atau taman tempat di mana Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terpilih menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Dan coba kita lanjut lagi. Masya Allah, indahnya payung-payung yang ada di Masjid Nabawi. Masya Allah. Dan coba kita lihat, itu di depan saya adalah bab Raja Saud atau pintu gerbang nomor 8. Dan kita lihat ke sini, ini adalah pintu nomor 318. Nah, dulunya itu ini adalah pintu nomor 8 yang sekarang sudah
digantikan menjadi nomor 318. Dan coba kita hitung, ini ubin ke-1, ini ubin kedua, ini ubin ketiga, ini ubin keempat, ini ubin kelima. Dan disinilah tempatnya sorban saya yang saya letakkan. Disinilah lokasi bagian atas makam Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW, yang lokasinya ada di tepat pintu nomor 8, pintu Raja Saud. Dan coba kita hitung lagi di sini. Itu di depan saya ubin ke-1, ubin kedua, ubin ketiga, ubin keempat, ubin kelima. Dan disinilah lokasi makam Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW, yang sekarang makamnya sudah diratakan pada tahun 1984 dalam proyek The Second Saudi Arabia Expansion. Dan saya akan tunjukkan untuk kalian foto-foto lawas makam Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib sebelum diratakan.